Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan masalah hidup dan bersinarnya hati adalah modal segala kebaikan, dan mati serta gelapnya hati adalah modal segala keburukan. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bahasan kita ini bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu. Kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Quran surat Asy-Syura ayat 52. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehidupan segenap ruh dan hati adalah dengan wahyu, dan kehidupan yang baik inilah kehidupan yang diberikan Allah secara khusus kepada orang yang mau menerima wahyunya serta mengamalkannya. Jadi ada tambahan syarat, serta mengamalkan wahyu tersebut, serta melaksanakan wahyu tersebut. Apakah itu wahyu yang menurut dia enak ataupun tidak enak, tetap harus dilaksanakan secara kafah, keseluruhan. Ada sekian banyak ayat di dalam Al-Quran, kurang lebih 6.666 ayat. Ya, semuanya itu harus diamalkan. Semua itu harus diamalkan. Jadi tidak boleh tebang pilih. Memang di dalam Al-Quran ayat-ayat itu ada tentang perintah, ada juga tentang larangan. Perintah dan larangan itu harus kita laksanakan. Sedangkan masalah kisah, cerita-cerita di dalam Al-Quran untuk kita jadikan i'tibar, mau'izatun hasanah, pelajaran yang baik untuk kita, ya. Jadi ketika berbicara di dalam Al-Quran tentang masalah kaum yang terdahulu seperti kaum 'Ad, kaumnya Nabi Lut dan lain sebagainya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Ibrahim,
maka kisah-kisah itu dijadikan mau'izatun hasanah dalam rangka kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita-cerita tentang kekafiran, kemusyrikan dan penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya harus kita jadikan contoh untuk kita hindari perbuatan kaum yang terdahulu, yang dimana perbuatan itu dikategorikan adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang maksiat, seperti LGBT pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Tidak boleh kita ikuti LGBT, tidak boleh kita laksanakan LGBT. Kemudian contoh-contoh yang baik pada kisah-kisah kaum terdahulu boleh kita ikuti, seperti kisahnya Hawariyun, ya, yaitu murid-murid setia Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Siapakah yang akan menolong agama Allah? Nah, kata Isa alaihissalam kepada mereka, kamilah yang akan menolong agama Allah. Jadi demikian kisah-kisah yang baik pada umat-umat terdahulu kita ikuti, kemudian kisah-kisah yang buruk pada umat-umat terdahulu kita jadikan pelajaran untuk kita tidak ikuti. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, man amila sholihan min syakarin au unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Allah mengkhususkan mereka dalam kehidupan yang baik di kampung dunia dan akhirat. Tetapi syaratnya mukmin, syaratnya beriman. Di sini kan dikatakan wa huwa mu'minun, ya. Jadi dalam rangka kita ingin meraih janji Allah dalam An-Nahl ayat 97, syaratnya mukmin, syaratnya beriman, kita beramal saleh, berbuat baik, dan ingin mendapatkan janji Allah di dalam An-Nahl 97, syaratnya itu adalah mukmin, beriman dengan tidak mencampuri keimanannya dengan kemusyrikan, dengan kemunafikan, ya. Murni benar-benar beriman. Kemudian bagi orang kafir yang mengerjakan amal saleh atau amal baik, maka dia tidak akan mendapatkan janji balasan dalam ayat An-Nahl 97. Tadi kan syaratnya mukmin, syaratnya mukmin. Jadi kalau orang kafir nggak dapat janji Allah di dalam An-Nahl ayat 97. Bagi orang kafir yang mengerjakan amal baik,
perbuatan baik, maka dia hanya akan mendapatkan nama baik, ya, akan mendapatkan nama baik saja di dunia, tidak lebih daripada itu. Ya. Oh, si kafir itu orang baik loh, kan gitu. Si kafir itu orang baik loh. Oh, si kafir itu orang dermawan loh, dan lain-lain sebutan di dunia. Hanya itu saja. Dia tidak akan mendapatkan janji Allah di dalam An-Nahl ayat 97 karena dia kafir. Jadi sekali lagi adalah dalam rangka kita meraih janji Allah di dalam An-Nahl 97, ayatnya adalah, syaratnya adalah beriman. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman, maka dia akan meraih janji Allah di dalam An-Nahl ayat 97. Kemudian dalam ayat senada Allah berfirman, di dalam ayat senada Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatta'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulla zi fadlin fadlahu. Quran surat Hud ayat 3. Quran surat Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Hud ayat 3. Juga Allah berfirman, lilladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanatan wala darul akhirah khairun wala ni'ma darul muttaqin. An-Nahl ayat 30. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang bertakwa. An-Nahl 30. Allah menjelaskan bahwa kebaikan yang dilakukan orang yang berbuat baik itu sungguh akan membahagiakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu bertobat dan meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Atas segala dosa yang telah kita lakukan, dan juga mohon ampun dan petunjuk, ya. Kita mohon ampun atas dosa-dosa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, agar janji Allah di dalam Quran surat Hud ayat 3 dan juga An-Nahl ayat 30 dapat kita raih.
dapat kita raih. Allah pasti akan menepati janjinya. Enggak usah takut dengan janji Allah. Tidak usah takut dengan janji Allah. Allah pasti akan menepati janjinya. Banyak tuh bertebaran tentang perkara yang demikian di dalam Al-Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi, tidak akan mengingkari janji. Ali Imran ayat 9. Kemudian ada lagi, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Al-Ahqaf ayat 17. Falan yukhlifallahu ahdahu. Maka tidaklah sekali-kali, lan nafi ini tidak akan, ya. Maka tidak akan sekali-kali selamanya Allah memungkiri janjinya. Lan tidak akan pernah sekali-kali dan selamanya Allah akan memungkiri janjinya. Pasti Allah akan tepati janjinya. Al-Baqarah ayat 80. Karena wa'duhu maf'ula. Adalah janji Allah pasti terlaksana, pasti dilaksanakan. Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita berlomba-lomba dalam meraih janji-janji Allah. Berlomba-lomba berbuat baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan untuk meraih janji Allah di dalam Quran surat Hud ayat 3 dan Quran surat An-Nahl ayat 30. Hadirin, sebagaimana Allah juga memberitahukan bahwa orang yang berbuat jahat akan sengsara dengan kejahatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jauhkan tuh berbuat jahat, jauhkan perbuatan haram dan jauhkan perbuatan kemunkaran. Allah berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma." Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan, ya, kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan Allah menghimpun keduanya dalam firman-Nya, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrah lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyaqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Al-An'am ayat 125. Siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia mendapatkan dadanya untuk memeluk agama Islam.
Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Naik gunung aja udah sesak, ngos-ngosan napas kita, ya, capek banget, apalagi naik ke langit. Nah, inilah gambaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah kesesatan. Tertuang di dalam Al-An'am ayat 125. Orang yang beriman dan memperoleh petunjuk akan mendapatkan kelapangan dan keluasan dada. Sedang orang yang sesat akan sempit dan sesak dadanya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tiada satu makhluk pun yang dapat menghalangi hak Allah tersebut. Oleh karena itu, kita yang telah mendapat petunjuk oleh Allah memeluk Islam haruslah bersyukur. Enggak semua orang mendapatkan petunjuk. Kita yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah masuk ke dalam dinul haq, yaitu agama Islam, harus bersyukur. Bagaimana bentuk syukur kita? Kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, sebagaimana yang tertuang di dalam syariat Islam. Itu tanda syukur. Jangan sampai kita sudah diberikan petunjuk ke dalam agama Islam dan kita berada di dalam Islam justru menghancurkan Islam dengan berbuat kemaksiatan, dengan berbuat kemunafikan, menjelek-jelekkan Islam, ya, menghujat Islam. Jangan sampai begitu. Yang demikian itu adalah bukti tidak bersyukurnya orang tersebut dengan Islam. Sekali lagi, kita harus bersyukur dengan sebab Allah memasukkan kita ke dalam dinul haq, ke dalam agama Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, dengan sebab petunjuk itu, insya Allah kita termasuk orang yang berbahagia di dunia dan selamat di akhirat. Dengan sebab Islam, ya, insya Allah kita berbahagia di dunia dan selamat di akhirat. Kemudian Allah berfirman di penghujung pembahasan kita, apaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Az-Zumar ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, apakah sama dengan orang-orang yang membatu hatinya yang tidak bisa menerima Islam? Tentu saja berbeda. Orang Islam dengan non-Islam berbeda. Orang mukmin dengan orang kafir berbeda. Orang-orang yang beriman berada dalam cahaya dan kelapangan dada, sedangkan orang-orang yang sesat berada dalam kegelapan dan kesempitan dada. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bab kebersihan hati insya Allah akan dibicarakan lebih luas pada pembahasan yang akan datang. Maksudnya adalah kehidupan dan bercahayanya hati merupakan modal bagi segala kebaikan. Sedang kematian dan kegelapan hati merupakan modal bagi segala keburukan. Hadirin, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.